Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini saya membuat video gitu ya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik semuanya, di sini saya akan membuatkan video tentang hadis tarbawi, di mana ini adalah salah satu tugas dari hadis tarbawi gitu ya, yang diampu oleh dosen Ibu Titin Yuniarti. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan tentang bagaimana alat dan media pembelajaran gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan media pembelajaran yang sudah dijelaskan ataupun sudah dipresentasikan oleh saya pada waktu-waktu sebelumnya sedang kuliah itu berjalan gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali karena ini adalah salah satu tugas dari Ibu Titin gitu ya. Sini saya akan membuatkan videonya. Nah, alat ataupun dari media pembelajaran itu banyak gitu ya. Kalau zaman sekarang ada HP gitu ya, terus ada berbagai tulisan dan sebagainya. Nah, alat ini adalah untuk memudahkan kita sebagai seorang guru nantinya untuk menyampaikan suatu pesan ya, supaya pesan kita tersampaikan dengan baik, supaya pesan kita tersampaikan dengan benar gitu ya, dan mampu dicerna oleh peserta didik kita. Makanya alat ini perlu untuk kita jadikan sebuah sebuah perantara untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada murid-murid kita nantinya. Kalau kita menjelaskan tentang pengertian gitu ya, bahwasannya media ini ataupun alat ini, pengertian dari media ini adalah suatu perantara penyampaian pesan. Artinya di sini media ini hanya perantara nih untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan, supaya pesan kita dicerna dengan baik oleh murid-murid kita, oleh audiens kita, supaya apa yang ingin kita sampaikan, apa yang gagasan yang ingin kita sampaikan kepada anak murid, materi yang ingin kita sampaikan dengan media ini mampu dicerna dengan baik oleh murid kita, mampu diterima dengan baik oleh audiens kita gitu. Nah, itu secara sederhananya tentang pengertian dari media gitu ya. Dan media ini, alat ini juga kalau kita analogikan begini gitu ya. Jadi pesan itu sebagai pelurunya gitu ya, untuk menancapkan. Nah, alat untuk sampainya peluru itu kepada sasaran yang ingin kita tuju, tentunya harus ada perantara nih. Apa perantara itu? Yaitu pistolnya gitu ya, pistol yang ingin kita tembakkan. Nah, pistol inilah gitu ya yang menjadi medianya, yang menjadi perantaranya penyampaian pesan kita sampai kepada yang ingin kita tuju. Nah, artinya ini di sini sangat penting gitu ya, bagaimana media ini sangat penting untuk kita ketahui gitu ya, bagaimana ini adalah suatu metode untuk penyampaian pesan ya. Jadi ingat bahwasanya media ini adalah, kalau kita analogikan, sebuah pistol, dan pesannya itu adalah peluru yang ingin kita tujukan gitu ya, target yang ingin kita tujukan dengan cara pistolnya itu tadi gitu ya. Nah, itu adalah, jadi pengertian dari media itu adalah sebuah perantara yang ingin disampaikan gitu ya, yang nantinya bisa diterima dengan baik oleh audiensnya, oleh peserta didiknya, supaya dia paham, mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Nah, banyak sih gitu ya pengertian dari media tersebut gitu ya, tapi ini secara analogi saja. Nah, kalau dalam hadis tarbawi gitu ya,
kalau di zaman Rasulullah SAW itu medianya ada beberapa media yang Rasulullah sampaikan, yang dipakai beliau saat menyampaikan wahyu, saat menyampaikan pesan kepada kaum-kaumnya gitu ya. Apa saja itu gitu ya. Yang pertama dengan cara demonstrasi. Jadi demonstrasi ini melakukan ataupun memperagakan apa yang disampaikan gitu ya. Apa yang disampaikan. Jadi kalau kita hanya berbicara saja, tidak gerak sama sekali tubuh kita gitu ya, mungkin agak kurang mengenakan untuk diterima dengan baik oleh si audiens. Artinya di sini sangat penting, kalau dalam bahasa sekarang itu, dalam bahasa public speakingnya itu adalah body language gitu ya. Nah ini sangat berguna sekali ataupun sangat penting sekali dalam cara kita menyampaikan dengan cara demonstrasi ya. Nah ada suatu contoh ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan sebuah ilmu kepada kaum-kaumnya ya. Nah dengan cara demonstrasi. Jadi contohnya begini, sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kamu dan tidak pula bentuk kamu, akan tetapi Allah melihat hati kamu. Nah saat Rasulullah SAW mengatakan hal seperti itu, lantas Rasulullah juga menggerakkan badannya ataupun tangannya gitu ya, dengan cara Rasulullah meletakkan tangan itu ke dadanya, artinya di sini kan hati ya. Nah itu adalah suatu isyarat ataupun sebuah media demonstrasi untuk menyampaikan pesan dengan cara gerak tangan gitu ya, nanti body language-nya ya, gesturnya itu berguna sekali untuk penyampaian pesan. Nah itu sangat diperlukan dalam nanti kita saat pembelajaran. Nah untuk selanjutnya gitu ya, selain daripada itu Rasulullah dengan tulisan ya, dengan tulisan itu sebagai alat media pada zaman waktu itu ya. Ada hadisnya, bahwasanya hadisnya adalah Abdullah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Zakaria bin Adi mengabarkan kepada kami, Ubaidillah yaitu Ibnu Amr al-Raq menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair dari Mus'ab bin Sa'ad dan Amr bin Maimun, keduanya berkata, Sa'ad pernah mengajarkan beberapa kalimat kepada anaknya sebagaimana seorang guru mengajarkan menulis kepada anak-anak. Sa'ad berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW selalu berta'awudz setelah selesai sholat, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perasaan takut, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir, aku berlindung kepadamu dari lenyit usia, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan siksa kubur. Nah, di sini juga Rasulullah gitu ya menuliskan dari apa yang menjadi pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terus yang selanjutnya, media dari Rasulullah pada waktu itu adalah mimbar. Artinya mimbar di sini ada suatu alat tempat untuk menyampaikan pesan, seperti mimbar saat berkhutbah ataupun meja, kursi, itu kan sebuah alat gitu ya untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif. Nah itu dalam konteks kepada zaman Rasulullah SAW gitu ya. Nah kalau konteks zaman kekinian itu banyak yang digunakan oleh orang-orang ataupun seorang pengajar, guru, yang dilakukan oleh mereka dalam menyampaikan pesan gitu ya, baik itu dalam bentuk video, gambar, audio visual dan sebagainya. Nah itulah salah satu ataupun beberapa contoh yang dilakukan zaman sekarang. Zamannya sudah canggih gitu ya, banyak orang-orang menggunakan dengan berbagai hal untuk menyampaikan pesan gitu ya, jadi mudah dicerna oleh para murid-muridnya, dan kita harus meniru ataupun mengikuti perkembangan zaman. Jangan monoton terlalu mengandalkan hanya ceramah saja, tetapi banyak media yang disampaikan dan juga ini manfaatnya lebih baik dan nantinya pesan kita tersampaikan dengan baik dan efisien. Nah itulah mungkin
video dari saya tentang alat dan media pembelajaran di mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh dosen Ibu Titin Yuniartin. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.